itu tari remo? Tari remo adalah tarian yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Tari remo berfungsi untuk menyambut tamu agung atau tamu penting. Tari remo dilakukan oleh satu penari atau banyak penari. Tari remo bercerita tentang seorang pangeran di tengah medan pertempuran. Hingga saat ini, tarian asli Jawa Timur ini digunakan sebagai sarana komunikasi antar masyarakat. Di masa awalnya, tarian ini diperkenalkan dengan cara penampilan keliling oleh para seniman tari. Kemudian, berkembang dan ditampilkan dalam acara-acara tertentu, termasuk pembukaan pentas ludruk. Tari remo sangat berkaitan dengan pertunjukan ludruk. Bahkan tarian ini dapat dikenal luas di daerah luar Jombang karena selalu dipentaskan ketika ludruk akan dimulai. Hingga akhirnya beberapa daerah mengadaptasi jenis tarian ini. Dulu tari remo hanya dilakukan oleh penari pria sesuai dengan tema yang diusung oleh tari ini. Akan tetapi saat ini banyak penari remo wanita yang juga melakukannya. Meski dilakukan oleh penari wanita, namun pakaian tari tetap busana pria. Selain di Jombang, tari remo juga berkembang di daerah lain di sekitar Jawa Timur. Perkembangan tersebut berkaitan dengan akulturasi adat budaya. Oleh sebab itu, tidak heran jika ada tari remo dengan gaya Surabayanan, gaya Sawung Ngaling, gaya Jombang, gaya Malang, dan sebagainya. Filosofi dan makna dari tari remo. Makna dari tari remo sebenarnya sangat mendalam, karena tarian ini tidak hanya sekedar tarian. Pengambilan nama remo sendiri merupakan nama yang diambil dari kalimat ngarem lewat akomo. Sehingga adanya tarian remo ini tidak asal-asalan, baik dari segi nama, gerakan, pakaian, dan rias yang dipakai. Karena remo yang sejati tidak dilakukan dengan asal-asalan, sebab bisa merubah filosofi serta gerakan dari tari remo. Misalkan dari filosofi yang pertama adalah makna tari remo pada gerakan manembah yang benar lurus. Mempunyai filosofi ibarat menghadap kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lurus itu berarti kebenaran atau agama. Makna gerakan yang kedua yaitu makna gerakan kepalan tangan, mempunyai arti persatuan. Sedangkan 5 jari yang menunjukkan makna dari Pancasila dan masih ada hubungan sejarah perpecahan bangsa pada tahun 1965. Selanjutnya, gerakan tari remo seperti gerakan gedruk atau menghentak bumi merupakan simbol kesadaran manusia atas kehidupan yang ada di muka bumi. Sedangkan gerakan gendewa pada tarian ini diartikan sebagai pergerakan manusia yang sangat cepat sehingga anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Kemudian ada makna dari gerakan tepisan yang mengandalkan kecepatan dan kecekatan tangan dalam bergerak. Selain itu, ada pula gerakan menggesek-gesek kedua telapak tangan yang bermakna sebagai simbol penyatuan kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Serta ngoro remo yaitu berupa gerakan seperti merias diri terutama bagian rambut. Tata gerak gerakan khas dari tari remo. Yang pertama, gerakan kaki yang rancak dan dinamis. Ketika menari, para penari menggunakan gelang kaki dengan lonceng kecil, sehingga ketika bergerak atau menghentakkan kaki, lonceng tersebut akan berbunyi. Bunyi lonceng dari gelang kaki tersebut dipadukan dengan musik gamelan pengiringnya, sehingga dapat menyatu dan membentuk harmonisasi. Yang kedua, gerakan campur dengan selendang, kepala kuda-kuda, serta ekspresi wajah penari. Yang ketiga, gerakan anggukan dan gelengan kepala, ekspresi wajah, dan kuda-kuda penari membuat tarian ini semakin atraktif. Gerakan ini didukung dengan adanya lonceng-lonceng yang dipasang di pergelangan kaki. Lonceng ini berbunyi saat penari melangkah atau menghentak di panggung. Tata busana. Busana penari remo ada berbagai macam gaya, diantaranya yaitu gaya Sawung Galing, gaya Surabaya, gaya Malangan, gaya Jombangan, dan busana remo putri. Macam-macam busana penari remo yaitu 1. Gaya Surabayan, memakai baju hitam lengan panjang bergaya kerajaan abad ke-18, memakai ikat kepala merah, stagin dan keris diselipkan di belakang, 2. Selendang 1 disematkan di bahu dan satunya lagi di pinggang. Sarung batik pesisiran, gelang kaki atau kumpulan lonceng,
Terakhir, celana sebatas pertengahan betis atau lutut. 2. Gaya saung galing. Memakai baju putih berlengan panjang. 3. Gaya malangan. Memakai celana panjang hingga menyentuh mata kaki. 4. Gaya jombangan. Menggunakan rompi. Dan ada lagi busana tari remo putri, yaitu memakai sanggul, 1 selendang disematkan di bahu, mekak hitam untuk menutupi dada, rapak untuk menutupi pinggang hingga lutut, dan gelang kaki. Upaya melestarikan, yaitu 1. Turut serta mempelajari tentang tari remo. 2. Mencintai tari tradisional dengan selalu menjunjung tinggi kebudayaan tradisional khas daerah. 3. Tidak mempelajari tarian modern barat secara berlebihan. 4. Tidak mengandalkan tarian modern dan menjadikannya tolak ukur keindahan seni tari. 5. Mengadakan pertunjukan seni yang mengunggulkan kesenian tradisional.